Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Ratna Dewi dari SD Negeri 1 Singapadu Tengah, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun kodrat sang anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, artinya di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, artinya di tengah membangun kekuatan. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang pendidik perlu mempertimbangkan kodrat sang anak. Adapun kodrat sang anak di sini, yang pertama adalah kodrat alam, berkaitan dengan lingkungan di mana anak itu berada. Yang kedua adalah kodrat zaman, berkaitan dengan zaman di mana guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya. Alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus mempertimbangkan kedua kodrat sang anak. Kodrat alam, yaitu sifat dasar yang ada pada anak tidak bisa diubah oleh guru. Guru harus dapat mengembangkan sifat-sifat baik sehingga dapat menutupi sifat yang kurang baik pada anak. Sedangkan, perlunya mempertimbangkan kodrat zaman karena setiap orang hidup di zaman yang berbeda. Anak perlu diberikan keterampilan yang sesuai dengan zamannya sehingga bisa mengarah ke arah yang positif. Misalnya saja anak yang hidup di era 4.0 dengan berbagai teknologi. Guru harus dapat memberikan keterampilan yang sesuai agar proses belajar anak tetap mengarah pada hal yang positif. Pembelajaran yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah proses pembelajaran yang menuntun dan mengembangkan minat dan bakat anak yang dimiliki. Contoh, di sekolah guru dapat mengajarkan pembelajaran yang menyenangkan. Di awal proses pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi sosial emosional murid. Guru dapat memberikan kesempatan bagi seluruh murid untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide kreatif dalam proses belajar, sehingga murid merasa dihargai, disayangi, serta merdeka dalam belajar. Tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas ataupun di sekolah. Bagaimana guru dapat menuntun murid agar lebih selektif menyerap budaya-budaya asing yang masuk tanpa meninggalkan budaya-budaya yang sudah ada, serta bagaimana cara guru menuntun murid dalam memanfaatkan teknologi yang ada di zaman era 4.0. Adapun solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menjawab tantangan ini adalah menggunakan asas trikon. Asas trikon yang pertama adalah kontinuitas, adalah melakukan pengembangan terhadap pembelajaran secara berkesinambungan. Guru dapat memberikan keterampilan kepada murid secara terus-menerus dalam memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang kedua adalah konvergen, adalah dalam memberikan keterampilan kepada murid harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Guru senantiasa mempelajari berbagai kemajuan di dunia pendidikan. Yang ketiga, konsentris. Dalam pengembangan proses pembelajaran harus tetap memperhatikan kepribadian kita sendiri. Murid tetap mempelajari budaya asing namun tetap ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.